Saudaraku sekalian yang kekasih, ada satu langkah yang kita harus lakukan, ya. Ini kehendak Bapa. Bapa menghendaki agar hati kita seberangkan. Ya, kita tidak boleh menunggu ada orang yang menyeberangkan. Bahkan Tuhan sendiri tidak menyeberangkannya. Tetapi kita sendiri yang menyeberangkannya. Hati kita harus kita seberangkan ke kerajaan surga. Hati kita yang harus kita seberangkan. Tentu di dalamnya termasuk pikiran kita dan semua interest, ambisi, ya, obsesi kita harus kita seberangkan ke kerajaan surga. Kalau firman Tuhan mengatakan, Kolose 3 ayat 1-3, carilah perkara yang di atas. Itu berarti kita menyeberangkan hati kita ke kerajaan surga. Dan Tuhan Yesus berkata di Matius pasal 6 ayat 21, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Saudara, kita harus berani memiliki tekad dan komitmen di hadapan Allah. Tekad berarti kita membakar diri kita sendiri. Kita membuat hati kita membara, saudaraku, untuk berbuat sesuatu. Ini tekad. Dan tekad kita adalah menyeberangkan hati kita ke kerajaan surga. Ya. Di sini saudara, kita yang harus mengambil keputusan, kita yang harus bertindak. Carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Berarti kita menyeberangkan hati kita di kerajaan surga. Saudaraku sekalian, kalau kita masih ragu-ragu, berarti kita tidak percaya bahwa Tuhan itu benar dan baik. Karena firman-Nya mengatakan begitu. Kalau saudara tidak bersedia, saudara seakan-akan berkata kepada Tuhan begini, apa-apaan sih? Gitu, saudara. Apa-apaan sih? Tuhan Yesus berkata, jangan kumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkan harta di sorga. Bukan di bumi. Paulus mengatakan, carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini jelas, seberangkan hatimu. Memang ini bukan langkah mudah, tapi kita harus berani nekat, saudaraku. Udah seperti orang gila, sinting, edan, tidak waras di mata manusia. Tetapi itu Alkitab. Ini kebenaran firman Tuhan, saudara. Ya, kalau pada gereja mula-mula ketika Paulus menulis, jangan kumpul, maksud saya ketika Injil Matius ditulis, jangan mengumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkan harta di surga. Bagi mereka tidak sulit, karena memang mereka dalam keadaan terjepit. Harta mereka dirampas, anak mereka dibunuh, mereka sendiri terancam nyawanya, nyawa mereka. Ketika Paulus menulis cari perkara yang di atas bukan di bumi, tidak sulit. Karena memang mereka dalam keadaan tidak memiliki harapan apa-apa menikmati dunia ini. Tidak memiliki harapan apapun di bumi untuk menikmatinya. Tetapi saudara, kalau sekarang memang berat. Dunia terbuka lebar dan kita bisa menikmati apapun yang dunia sediakan. Hanya orang-orang yang hatinya tetap diseberangkan ke surga, saudaraku, yang selamat.
Itulah sebabnya Alkitab berkata berulang-ulang, saudaraku, ya, bahwa dunia akhir zaman ini dunia yang jahat. Jelas sekali Tuhan Yesus mengatakan di Lukas 18, jika anak manusia datang, apakah dia menjumpai iman di bumi? Tuhan Yesus berkata di Matius 24, karena begitu banyaknya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Hanya orang yang bertahan yang akan selamat. Ini semua menunjukkan situasi dunia yang makin rawan terhadap iman Kristen. Kalau dulu pada zaman abad mula-mula ketika kekristenan baru tumbuh, orang Kristen dibawa ke posisi di mana mereka tidak bisa tidak hanya mengharapkan kemuliaan bersama Kristus di surga. Mereka disudutkan di kondisi untuk menaruh harta di kerajaan surga. Karena memang mereka tidak memiliki harapan apapun di bumi ini. Itu gereja mula-mula yang masih baby. 2000 tahun kemudian di zaman kita ini gereja sudah tidak lagi baby. Ini gereja yang sudah dewasa. Ketika mendapat kesempatan peluang untuk menikmati dunia, gereja Tuhan, orang percaya harus tegas berkata tidak, karena dunia bukan rumah kita. Saudara, saya sendiri juga, walaupun kadang-kadang mengucapkan kalimat semacam ini, tapi hati saya tidak teguh, karena masih mau menikmati dunia. Bahkan pelayanan pun itu seperti permen manis, seperti madu. Saya nikmati karena di situ saya memperoleh keuntungan, bisa dapat uang, kehormatan, teman, sahabat yang menyenangkan hati. Saya telah salah, saudara. Sekarang kita seberangkan hati kita ke surga. Yang penting bagaimana kita memiliki pengharapan sepenuhnya pada kehidupan yang akan datang. Tuhan sendiri yang bicara di 1 Petrus 1 ayat 13. Pikir, artinya siapkanlah akal budimu. Pikir, waspadalah, hati-hati kalau engkau tidak waspada. Pikiranmu tidak sehat secara rohani. Akalmu tidak sehat secara rohani. Waspada, kalau kamu tidak waspada, kamu tidak memiliki kecerdasan rohani atau logika rohani. Siapkan akal budimu, artinya mikir, waspadalah, hati-hati. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Tidak ada yang kita nantikan selain kedatangan Tuhan Yesus. Dikatakan penyataan Yesus Kristus. Aduh Pak, ini mah sudah ekstrim. Oh, lebih dari ini pun kita lakukan. Anda berkata ini ekstrim Pak. Oh, ini belum. Anda nanti kalau mengalaminya, Anda akan tahu ternyata sangat ekstrim. Ketika hatimu tidak lagi melekat pada keindahan dunia. Ketika saudara berkata, aku rela pulang tanpa membawa apa-apa selain Yesus. Aku rela pulang tanpa membawa apapun dan siapapun selain Yesus. Harus benar-benar ekstrim, saudaraku. Saatku ada Bapa, tak ada apapun yang kubawa selain Yesus. Tuhan Yesus yang kita cinta. Selain Yesus artinya kita memiliki karakternya, kita memiliki wataknya. Kita memiliki cara berpikir dan gaya hidupnya. Dan inilah saudaraku, harta kekal tersebut. Saudara, kiranya apa yang saya sampaikan ini merasuk di dalam jiwa saudara. Juga merasuk dalam jiwa saya. Kita punya kesempatan itu tidak banyak. Dan di antara kita mungkin juga kesempatannya tinggal beberapa waktu.
mungkin tinggal 1 tahun, 2 tahun, aduh jangan-jangan tinggal sebulan, 2 bulan, atau bisa saja tinggal seminggu, 2 minggu, atau mungkin tinggal beberapa hari. Karenanya jangan sia-siakan kesempatan ini. Ya saudara, ikut Truth ID, dengarkan terus firman yang benar, ikut doa pagi dan mendengar firman yang benar, saudara akan terus diubahkan oleh Tuhan. Saudaraku, saya bersyukur bisa menyampaikan firman ini. Saya mengingatkan saudara, tanggal 24, jam 6 sore Natal di Arta Gading, lantai 5, Mall Arta Gading. Tetapi bagi Bapak Ibu yang memiliki gereja, datanglah ke gereja masing-masing saudara. Ya, kecuali yang tidak memiliki gereja, atau saudara memang mau datang karena tidak memiliki acara Natal. Ya, oke. Yuk angkat tangan saudara. Diberkatilah saudara, diberkati oleh Elohim Yahweh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa saudaraku, Tuhan memberkati.